Ini mungkin kalau dulu kita tidak melihatnya atau menemukannya waktu muda, mungkin kita sulit untuk menemukannya Dorku ya. Coba kita lihat dulu ada di dalam Dorku. Ini dulu ada di dalam Dorku. Coba kita cari, tapi tetap waspada Dorku ya, karena khawatir nanti ada ular hijaunya. Karena yang bahaya itu ular hijaunya ya, karena bisanya sangat berbisa Dorku ya, karena bisanya sangat berbisa. Coba kita melihat dulu, kita melihat yang berada di dalam sini Dorku. Coba kita lihat apakah masih ada Dorku ya. Kita menemukan di sini dulu belalai gajah Dorku. Apakah bambunya masih ada Dorku ya. Coba mana ya, kok belum melihatnya kita Dorku. Bambu yang dulu pernah kita lihat dalam keunikan bambu belalai gajahnya Dorku ya. Ada Dorku. Enggak ketemu Dorku ya. Dulu ada di sini Dorku. Dulu waktu kita ketemukan masih dalam keadaan muda, tapi kok sekarang kok nggak ada Dorku ya. Dulu di sini Dorku. Apakah ini Dorku yang sudah terpotong ini Dorku ya? Coba kita cari lagi Dorku. Kok hilang? Wah ini Dorku, ternyata ada Dorku ya. Ternyata kita melihatnya di lokasi yang bagian sini Dorku ya. Wah ini Dorku. Nah ini Dorku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tim YouTuber Nur Muhammad. Untuk pada siang hari ini saya akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik di rumput bambu yang berada di tepi sungai Dorku ya. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Mantap dulur. Ya, bisa dilihat ini lokasi pembolangan Dorku ya. Kita sekarang berada di tepi pesawahan ini. Dulu jagungnya ketika kita bolang ini masih dalam keadaan muda. Ini kayaknya jagungnya sudah siap untuk dipanen Dorku ya, sudah tua Dorku ya. Ini hamparan sawah yang ditanami jagungnya sudah tua Dorku ya. Tinggal pemanenan, mudah-mudahan harga jagung petani bisa berhasil dengan rezeki yang melimpah Dorku ya, bisa panen dengan baik Dorku. Dulu kita pernah membolang di lokasi ini Dorku ya. Nah, di lokasi ini dulu kita pernah membolang dan kita menemukan beberapa bambu unik yang dulu itu masih muda Dorku ya. Coba di lokasi rumput bambu yang kecil-kecil itu yang baru tumbuh, dulu kita pernah melihat calon-calon bambu unik yang baru saja tumbuh. Coba kita akan melihatnya apakah untuk kali ini sudah bisa untuk dikoleksi atau sudah tua Dorku ya. Coba kita akan melihat keunikan-keunikan dari bambu muda yang berada di depan kita ini Dorku ya. Dulu di situ juga ada, di lokasi ini juga ada Dorku ya. Coba kita akan melihat dan mencarinya Dorku ya. Apakah keunikan-keunikan yang dulu pernah akan terbentuk memang benar-benar dijadikan dengan keunikan yang maknyos Dorku ya. Coba kita lihat dulu, kita pernah melihat di lokasi bagian sini Dorku ya. Ini bambunya sudah rapat sekali Dorku. Coba kita lihat apakah dulu bambu yang pernah kita temukan dengan calon keunikannya unik juga di masa kayak gini Dorku ya, di masa tuanya Dorku ya. Wah ini Dorku, nah ini bambunya
agak rapat sekali. Coba kita cari posisi yang baik untuk melihatnya Dorku ya. Ini posisi bambu muda yang dulu waktu tumbuh pertama kita menemukan calon keunikan di sini Dorku ya. Ternyata rapat dulu Dorku. Oh, ini Dorku. Ini sekali Dorku ya. Kecil Dorku. Coba kayaknya sulit untuk pengambilan gambar karena bambunya sangat kecil sekali Dorku ya. Wah, ini Dorku, bambunya rapat sekali Dorku ya. Wah, ini sebenarnya ada masuk pakem jundernya juga Dorku ya. Coba kita lihat yang bagian atas ini. Wah, ini Dorku ya. Ini unik ini sebenarnya Dorku ya. Ini membengkok ke sini Dorku, seperti belalai gajah kecil. Coba, wah, ini lihat posisinya Dorku ya. Nah, ini sebenarnya dulu waktu muda ini unik Dorku ya. Ini udah tua tapi ini belum siap untuk dikoleksi. Ini kayaknya masih tahapan belum terlalu tua Dorku ya. Ini kalau dikoleksi ini masih mungkin bisa mengkerut ini Dorku ya. Ini masuk pakem Songgobuwono mungkin Dorku ya. Ini masuk pakem Songgobuwono Dorku. Dan yang satunya di sini Dorku ya. Nah, ini Dorku. Nah, ini ada pakem jalunya juga Dorku ya. Ini ada pakem jalunya. Mungkin ini sudah naik Dorku ya. Ini ada tolak ruasnya Dorku ya. Nah, ini dan atasnya di sini kita menemukan ada tumpang sarinya di sini Dorku ya. Ini masuk pakem tumpang sari. Nah, ini. Tapi ini bambunya ini kalau diambil ini kayaknya masih kurang tua Dorku ya. Ini keren. Coba kita cari yang lain lagi. Ya, ini kita biarkan dulu di alam, nanti suatu saat kita kesini lagi untuk diambil Dorku ya. Ini kayaknya bambunya kurang tua Dorku ya. Oke, lanjut. Coba kita lihat yang bagian sini. Ini rapat sekali juga Dorku. Nah, dan yang satunya dulu ya, dulu kita melihat di lokasi sana Dorku ya, di lokasi bambu yang di situ Dorku ya, di rumput bambu yang bagian situ. Yang satunya di sini tadi yang baru saja kita lihat ini masih muda Dorku ya, terlalu muda walaupun sudah tua, tapi ini kalau diambil ini bambu ampel harus tua beneran Dorku ya. Kalau nggak tua nanti bisa mengkerut, bisa rusak Dorku ya. Udah dikoleksi. Coba kita melihat yang bagian sini Dorku. Kita dulu juga menemukan keunikan yang bagian sini. Tapi lokasi berada di dalam Dorku ya. Coba, wah, ini rapatnya sudah kayak gini Dorku. Dulu baru tumbuh gak kayak gini Dorku ya. Ini mungkin kalau dulu kita tidak melihatnya atau menemukannya waktu muda, mungkin kita sulit untuk menemukannya Dorku ya. Coba kita lihat dulu ada di dalam Dorku. Nah, ini dulu ada di dalam Dorku. Coba kita cari, tapi tetap waspada Dorku ya, karena khawatir nanti ada ular hijaunya. Karena yang bahaya itu ular hijaunya ya, karena bisanya sangat berbisa Dorku ya, Coba kita melihat dulu, kita melihat yang berada di dalam sini Dorku. Coba kita lihat apakah masih ada Dorku ya. Kita menemukan di sini dulu belalai gajah Dorku. Apakah bambunya masih ada Dorku ya. Coba mana ya, kok belum melihatnya kita Dorku. Bambu yang dulu pernah kita lihat dalam keunikan bambu belalai gajahnya Dorku ya. Ada Dorku. Oh, gak ketemu Dorku ya. Dulu ada di sini Dorku. Dulu waktu kita ketemukan masih dalam keadaan muda, tapi kok sekarang kok nggak ada Dorku ya. Dulu di sini Dorku. Apakah ini Dorku yang sudah terpotong ini Dorku ya? Coba kita cari lagi Dorku.
hilang. Wah, ini dulurku, ternyata ada dulurku ya. Ternyata kita melihatnya di lokasi yang bagian sini dulurku ya. Wah, ini dulurku. Nah, ini dulurku. Ah, ini. Wah, ini dulurku ya. Ini keren dulurku ya. Ini kita biarkan saja dulu di alam, biar tua dulu dulurku ya. Nanti kita ambil dulurku ya. Ini masuk pakem Songgo Buwono dulurku ya. Ini kayaknya masuk pakem bambu ini Songgo Buwono dulurku. Lihat, nah ini keunikan daripada bambu Songgo Buwono dulurku ya. Ini keren. Ini nanti kita ambil dulurku ya kalau sudah siap dulurku. Ini kayaknya kurang tua dulurku. Oke, yang jelas bambunya masih ada. Nah, kita nanti tinggal membawa alat dan mengambilnya dulurku ya. Ini mungkin dulu kayaknya masuk pakem belalai gajah, tapi kayaknya tadi berubah menjadi keunikan alam Nusantara bambu Songgo Buwono dulurku ya. Walaupun kecil tapi keren dulurku. Oke, ini coba kita cari yang lain lagi dulurku. Mungkin ada yang dulu belum kita ketemukan di saat muda dulurku ya. Mungkin terbentuk karena pertumbuhan yang sekarang dulurku. Coba kita awasi batang bambu dan carang bambu. Jadi oke, kita lihat yang bagian sini. Ini bambu ampel dulur. Wah, itu kita menemukan bambu yang bengkok dulur ya. Ini sebenarnya bambu batang utama yang besar dulurku ya, tapi ini masuk pakem bambu rospen pendek bengkok dulurku. Nah, ini juga keren, masuk pakem tolak ruas dulurku ya. Oke, kita cari yang lain lagi dulurku ya. Mantap pembolangan pada siang hari ini, ternyata mantap juga. Ini angin bergerak sepoi-sepoi dulurku ya. Wah, ini jagung ini waktu kita membolang ini dalam keadaan masih belum buah kayak gini dulurku ya. Ini sudah siap untuk menunggu tua, siap dipanen dulurku ya. Buahnya besar-besar dulurku, keren. Wah, ini dulurku, jagung para petani yang subur dulurku, yang besar-besar dulurku, mantap dulur. Wah, ini oke, kita melihat hamparan sawah para petani yang sangat lebar sekali, yang ditanami jagung-jagung yang siap untuk menunggu panen dulurku. Keren dulurku. Oke, tadi kita melihat keunikan bambu yang berada di sana dan bambu yang berada di sini. Coba kita akan melihat yang bagian sana lagi dulurku ya. Kayaknya kita tadi melihatnya kurang begitu seksama dulurku ya, karena bambunya sangat mendasar dulurku ya. Kecil mendasar sampai ke bawah dulurku. Ini bambunya dulurku. Nah, ini bambunya kayak gini dulurku. Ini belum ketemu dulurku ya. Ini kalau sudah diambil ini ketemu. Nah, tapi kalau diambil ini masih mengkerut dulurku ya, kurang tua. Dan yang satunya ini dulurku. Nah, ini yang satunya. Wah, ini dulurku. Ini keren juga dulurku ya. Nah, ini. Di sini ada tolak ruasnya. Di sini ada tumpang sarinya, ini ada tumpang sari dulurku, dan atasnya bisa masuk pakem apa ini belum bisa kita lihat ya. Kayaknya ini dulurku ya. Ini dulurku ya. Ini kayaknya dulurku ya. Ini kayaknya, ini belum bisa dipastikan. Ini bisa masuk pakem pati lele dulurku ya ini. Jadi bisa dilihat. Nah, ini kayaknya ini dengan yang ini ada dua carang, dan bawahnya itu ada pergelangan jumping. Mungkin kalau carangnya cuma satu yang berada di atas ini bisa masuk pakem pati lele dulurku ya. Nah, ini masuk pakem pati lele. Nah, kalau pakem-pakem kayak gini yang mepet kayak gini dulurku ya, yang kecil kayak gini, untuk pati lele dengan carang manten itu bisa dilihat dengan langsung melihat bambunya dulurku ya, tidak bisa melihat lewat kamera dulurku ya. Kenapa? Ini batangnya utamanya jadi kecil dulurku ya. Ini batang utamanya kecil. Nah, ini karena
Nah, bambu unik itu terbentuk daripada bambu yang pertumbuhannya tidak normal, Lurku ya. Jadi ini batang utamanya kecil, ini bukan carang, ini batang utama. Jadi carangnya yang berada di samping ini, Lurku ya. Nah ini, makanya untuk menilai ini carang manten atau bambu pati lele itu harus bisa melihat langsung daripada bambu yang kita pantau, Lurku ya. Jadi harus bisa melihat langsung, tidak melalui kamera kayak gini, Lurku ya. Kalau kayak gini nih, ini dengan ini kayak pati lele, Lurku ya. Karena ini batang utamanya kecil ini, Lurku ya. Ini batang utamanya kecil. Nah ini, bawahnya ada pergelangan cumpreng. Ya, yang anehnya dari pergelangan cumpreng yang berada di bawah ini tidak ada carangnya, Lurku ya. Bisa disebut bambu buta, Lurku ya. Ini bisa disebut bambu buta. Nah, carang yang di atas ini dengan yang ini dalam satu ruas, ini bisa dalam satu pergelangan cumpreng ini bisa masuk pakem bambu unik pati lele, Lurku ya. Tapi ini bambunya masih muda, ini masih rencana untuk dituakan dulu, Lurku ya. Nanti bisa di review kalau sudah diambil, Lurku ya. Untuk yang kayak gini aja ini tidak bisa direview lagi, Lurku ya. Ini kenapa? Bambunya ini dalam keadaan wel-welan kayak gini, Lurku ya. Ini dalam keadaan rapat kayak gini, nanti bisa direview kalau sudah bisa diambil. Ini untuk diambil ini eman-eman, Lurku ya. Ini bambu bertuah, Lurku ya. Ini ada filosofinya. Bambu ini bertuah bisa dibuat untuk sebagai koleksi. Nah ini ada tolak ruasnya juga, Lurku, keren. Dan makanya untuk bambu-bambu yang kecil kayak gini, untuk menilai tidak bisa lewat kamera, Lurku ya. Langsung harus melihat bambunya, Lurku ya. Apalagi ya kayak gini, ini juga unik, Lurku ya. Ini juga unik. Ini harus diambil dulu. Setelah diambil kita baru bisa menilai. Dan untuk tahapan sekarang masih dalam keadaan rapat kayak gini, Lurku ya. Ini masih kita tahapan mengira-ngira, Lurku ya. Belum pakem, Lurku ya. Belum pakem yang sebenarnya seperti apa. Nah ini yang keren, Lurku ya. Yang atas ini bisa masuk pakai pati lele, Lurku ya. Bukan carang manten ini pati lele. Jadi makanya karena bambu utama dari batang utamanya itu mengecil, Lurku ya. Seperti terjepit kayak gitu. Jadi kita harus melihat alur batang utamanya dan melihat letak posisi carangnya seperti apa. Baru kita melihat ini pakem pati lele atau pakem carang manten, Lurku. Oke, karena apa? Bambu utama dengan carangnya lebih besar carangnya, Lurku ya. Tapi carang tetap carang, batang utama tetap batang utama. Jadi kita harus melihat pakem utama daripada batang utama dan carang terletak di posisi yang bagaimana. Oke, Lurku ya. Sebagai wawasan supaya kita bisa menilai daripada keunikan alam Nusantara dan mengambil daripada filosofi yang terkandung di dalamnya sebagai pegangan hidup, Lurku ya. Supaya kita dijadikan oleh Allah orang yang lebih mengerti orang lain, orang yang lebih bermanfaat, dan orang yang lebih bijaksana dalam mengarungi setiap kehidupan, Lurku ya. Kayak cukup. Usikum manasubitallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepi sungai Nur Muhammad Maknyos.